Sejak Aceh kembali berstatus sebagai provinsi tersendiri pada 1957, arah pembangunan daerah ini memang ditata dengan ambisi besar, pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan kepemimpinan. Dan pemerintah daerah istimewa Aceh saat itu tampaknya memahami betul satu hal mendasar bahwa tanpa fondasi intelektual yang kuat, pembangunan hanya akan menjadi jargon kosong. Puncak dari visi itu diwujudkan melalui pembangunan Kopelma Darussalam, satu kawasan yang bukan saja sekedar kompleks pendidikan, melainkan simbol transformasi dari wilayah konflik menuju ruang peradaban. Itu sebabnya 3 institusi yaitu Universitas Syah Kuala, IAIN Araniri, dan Daya diletakkan berdampingan sebagai representasi harmonisasi ulama dan umara. Menjadi satu eksperimen sosial politik yang pada masanya terbilang progresif. Gubernur Aceh kala itu adalah Ali Hashimi bahkan menegaskan secara lugas, agama tanpa pendidikan melahirkan kufarat, adat tanpa pengetahuan melahirkan kejahilan. Pernyataan ini bukan retorika. Dalam periode 1967 hingga 1978 misalnya, Darussalam menjadi motor perubahan sosial. Masyarakat Aceh yang sebelumnya tertutup mulai bergerak ke arah yang lebih terbuka dalam cara berpikir, berinteraksi, dan memandang masa depan. Namun, pembangunan tidak hanya soal gagasan besar. Persoalan klasik tetap saja menghadang seperti keterbatasan anggaran, rapuhnya struktur ekonomi, serta krisis kepemimpinan mengakibatkan konflik berkepanjangan. Lalu, pemerintah daerah merespon dengan langkah-langkah institusional dengan mendirikan bank daerah, membentuk badan perencanaan dan merancang berbagai lembaga koordinasi pembangunan. Nah, disinilah peran-peran kalangan akademik khususnya Universitas Syah Kuala mulai diharapkan. Sejak pembentukan BP3D pada 1967 hingga transformasinya menjadi Aceh Development Board atau ADB yang kemudian berganti nama menjadi Bapeda, para akademisi dilibatkan langsung untuk merumuskan arah pembangunan. Bahkan, seorang rektor Unsia, Prof. A. Majid Ibrahim, dipercaya memimpin lembaga strategis tersebut. Dalam praktiknya, lembaga ini menjadi pusat kendali perencanaan pembangunan Aceh. Hanya saja, pertanyaan lain muncul, sejauh mana kontribusi intelektual Unsia benar-benar membentuk arah pembangunan Aceh, terutama di era reformasi atau pasca Aceh Damai? Ini sejalan dengan fakta bahwa ada sejumlah guru besar USK sejak era Orde Baru hingga era reformasi pernah menduduki posisi strategis, termasuk sebagai kepala Bapeda, selaku kawah Chandra di Muka hingga akhirnya menjadi gubernur Aceh. Sebelum Aceh Damai atau pada Orde Baru contohnya, ada nama Prof. A. Majid Ibrahim, Prof. Ibrahim Hasan, Prof. Syamsuddin Mahmud, dan ketiganya kemudian menjadi gubernur Aceh disusul Prof. Dayan Daud dan Dr. Andes T. Iskandar Daud. Setelah Aceh Damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, Kepala Bapeda Aceh dipimpin Prof. Rahman Lubis, Prof. Amhar Abu Bakar, Prof. Abu Bakar Karim, dan Dr. Munir Wansyah. Sejumlah nama tadi menunjukkan adanya kesinambungan dalam peran akademisi di birokrasi. Tetapi kehadiran mereka tidak otomatis berbanding lurus dengan lahirnya terobosan besar. Dalam konteks ini, relasi antara kampus dan kekuasaan menjadi problematik. Universitas yang seharusnya menjadi pusat kritik dan inovasi perlahan berubah menjadi perpanjangan tangan kebijakan. Produksi pengetahuan tidak lagi sepenuhnya independen, melainkan seringkali mengikuti arus kekuasaan. Akibatnya, pembangunan Aceh berjalan tapi kehilangan daya dobrak. Dalam realitas seperti ini terasa semakin berat bahkan nyaris utopis untuk mengulang kejayaan masa lalu ketika figur akademisi, guru besar atau mantan rektor Universitas Syah Kuala dapat tampil sebagai pimpinan utama daerah, apalagi terpilih sebagai gubernur dalam kontestasi pilkada di era demokrasi terbuka saat ini. Gagalnya Profesor Humam Hamid dan Profesor Darni Daud tentu saja menjadi catatan pinggir tentang kisah kelam dari semua itu. Bisa jadi rakyat Aceh semakin paham bahwa arena politik menuntut bukan hanya kapasitas intelektual, tetapi juga ketangguhan, jejaring, keberanian mengambil posisi, dan kedekatan dengan realitas sosial yang nyata. Karena itu, alih-alih larut dalam romantisme masa lalu, kalangan akademisi seharusnya mulai menata ulang perannya. Tidak cukup hanya mengandalkan reputasi keilmuan atau gelar akademik sebagai legitimasi kepemimpinan. Tanpa rekam jejak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, mimpi untuk kembali menduduki panggung politik utama hanya akan menjadi sebuah ilusi. Entah itu pula sebabnya, jikapun muncul kembali keinginan para akademisi agar Aceh dipimpin mantan rektor USK pada kontestasi Pilkada Gubernur Aceh tahun 2029 mendatang, semua itu bisa disebut tak perlulah bermimpi terlalu jauh dulu. Apalagi hanya sebatas pengalaman menjadi komisaris Bank Aceh atau tak memiliki pengalaman dalam dunia birokrasi seperti mantan kepala Bapeda seperti A. Majid Ibrahim, Ibrahim Hasan, dan Syamsuddin Mahmud. Sebab yang lebih mendesak adalah pekerjaan nyata dengan menghadirkan solusi konkret, terlibat aktif dalam problem masyarakat, dan berani keluar dari kenyamanan kampus.
Satu hal yang patut dicatat, sejarah paling panjang pembentukan lembaga perencanaan di Aceh sejatinya menunjukkan satu hal bahwa desain kelembagaan yang kuat tidak cukup untuk keberanian diri. Tanpa itu, institusi hanya menjadi seorang ruang administratif, bukan ruang transformasi. Dan di titik inilah, pertanyaan tentang kontribusi nyata Aceh menjadi relevan bahkan mendesak. Apakah kampus akan terus menjadi penonton yang elegan atau kembali ke kitahnya sebagai penggerak perubahan? Entahlah, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi